Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan ya. Oke, sebelumnya di sini perjalanan kalian itu aman atau ada kendala tadi? Oke, kalau boleh tahu di sini sebelumnya setelah sekarang belum tahu. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya kalian semua? Oke, semoga kalian diberi kesehatan ya. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad bin Abdul Rahman, bisa dipanggil dengan Bigo, Bintang atau Bintang apa, senyamannya kalian ya. Nah, ya bisa dipanggil Kak, bisa dipanggil Pak, bisa dipanggil aku juga gak apa-apa. Oke, sebelumnya di sini apakah sudah saling kenal satu sama lain? Belum. Oke, bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Senang. Berkenalan. Aku pas asal kalian. Jadi langsung aja. Terus ini kayak di Bogor. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Muhammad bin Abdul Rahman. Bisa dipanggil dengan Bigo, Bintang atau Bernama, senyamannya kalian ya. Bisa dipanggil Kak, Pak, atau Pak atau Bapak. Nah, di sini saya sebagai konselor yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Baik, sebelumnya di sini apakah saling mengenal satu sama lain? Belum. Masih belum ya? Baik, kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Tapi kita menggunakan cara yang unik, yaitu menggunakan SBB. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, dirinya itu tampak dan melepaskan aku. Dan tangan kiri itu bertelapak tangan yang dibiarkan, dan tangan kanan ditaruh di telapak tangan yang temennya. Oke, nanti kalau saya bilang tangkap, kalian langsung tangkap ya. Dan tangan ataupun telunjuk tangan temennya. Oke? 1, 2, 3. Belum, kan aku belum tidak tangkap. Oke. 1, tangkap. Siapa? Oke, berarti selanjutnya pertama di akhir aja ya, biar enak gitu. Oke, bisa terlebih dahulu. Kita lanjutkan kemarin pertama, nanti bila saya bilang tangkap, langsung tangkap ya. Fokus. Oke, 1, 2, 3, dulu. Oke. 1, 2, tangkap. Siapa? Oke, bisa berhenti di atas. Oke, bisa duduk dahulu. Oke, kita lanjutkan ya. Tetap sama, nanti saya bilang tangkap ya. 1, 3, tangkap. Oke, bantu begini kertas. Oke, kita lanjut lagi, tetap sama. Oke, 1, 2, 4, 2, tangkap. Oke, jalan lagi. Permainan sama ya, nanti saya bilang tangkap, langsung ditangkap. Oke? 1, 2, tangkap. Oke, bisa duduk dulu kan? Oke, ini kan terakhir ya. Kalau bantu di sini kan gimana? Ayo, silakan. Oke, bisa duduk dulu.
Oke, terima kasih atas antusiasnya kalian ya. Baik, tadi yang salah pertama sih bisa kenalan diri dulu, asalnya dari mana dan kesehariannya sekarang apa? Oke, disapa dulu. Oke, lanjut siapa tadi yang Saya Elsa Aprila, dari Desa, asal dari Surabaya, dan kesibukan saya ini bersama jadi sebagai mahasiswa. Oke, disapa dulu temennya. Oke, semuanya dikenalin, nama aku Dewi Daniel Sumanindro, asal aku dari Jakarta. Kesehariannya ini itu berkuliah. Disapa dulu. Jauh ya dari Jakarta ya. Oke, lanjut siapa tadi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratna, tapi biasanya dipanggil Nana. Untuk keseharian itu aku biasanya kuliah, tapi kalau weekend aku biasanya kerja. Keren ya, bisa kerja sambil kuliah gitu ya, part-time gitu ya kan? Iya sih. Oke, lanjutnya? Halo semuanya, kenalin nama aku Desi, kalian bisa nama Pede. Aku dari Surabaya. Sebulan itu akhir-akhir ini aku ya sedikit pilih mahasiswa, tapi aku ada pengen bergabung di luar aku di kampus. Disapa dulu temennya. Halo. Berarti aktif ya dia ya, ikut organisasi komunitas gitu ya? Oke, selanjutnya yang lainnya? Oke, sebelumnya kenalin nama aku Salsa Bulan Firdaus, asal aku dari Jombang, keseharianku sebagai mahasiswa. Disapa dulu. Halo. Di sini ternyata ada yang berbeda dan juga ada yang sama ya di kota ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah antusias untuk mengikuti bimbingan kelompok pada siaran ini. Baik, sebelumnya di sini saya mau tanya kepada kalian semua, apa ada yang tahu nih apa sih itu bimbingan kelompok? Pernah tahu ya? Baik, untuk bimbingan kelompok tersendiri yaitu kan kita sudah mengetahui apa itu bimbingan dan apa itu kelompok. Bimbingan yaitu kita memberikan atau kita itu bisa menukar ide satu sama lain yang dimana dalam bentuk itu secara berkelompok, yaitu dengan menggunakan dinamika kelompok seperti ini. Nah, maka dari itu kita akan membahas suatu bimbingan kelompok dengan tema insecurity. Nah, di sini saya mau tanya kepada kalian semua, apa itu insecurity? Bisa menjadi siapa dulu? Yang lainnya? Banyak rasa saya bisa dan jadi mungkin punya rasa kayak diri masih kurang, kayak sedikit badan atau rasa kayak apa gitu. Ada lagi? Saya sih rasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan Berarti insecurity itu adanya rasa rendah diri ya, pada diri sendiri. Kayak ada yang kurang gitu. Melihat orang lain, misal masalah tinggi badan tadi yang jadi kata saya tadi ya. Nah, bahwasanya kita itu baik dari itu kan. Habis itu ada yang lebih tinggi. Oh, aku umurnya sama, tapi aku kok lebih rendah atau lebih lebih pendek gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita kan udah tahu ya mengenai insecurity tadi yang sudah dipaparkan dengan teman-temannya tadi ya. Oke, di sini ada tanda tangan kuota terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesi bimbingan kelompok. Bisa dibagi ya. Nanti kalian isi, setelah diisi bisa dibagi ke saya.
Baik, di sini terima kasih karena sudah mengisi tanda tangan kontrak ya. Tanda oleh bimbingan bangku pada siang ini. Sebelumnya di sini saya akan memberikan suatu asas-asas dalam bimbingan bangku kali ini. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Karena dalam kemarin itu apakah ada unsur paksaan? Ya, berarti ini dari kalian sendiri ya. Baik, untuk asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Yang dimana nanti kalian itu bisa beradu argumen, tetapi tidak saling menjatuhkan. Nah, nanti kalian itu bisa untuk meluapkan apa yang kalian rasakan dan lain-lainnya. Nah, habis itu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Yang dimana dalam hal tersebut nanti kalian itu dilarang untuk menyebarluaskan apa yang kalian dapatkan di sini kepada orang lain, kecuali anggota kelompok yang kalian sendiri. Baik, sebelumnya di sini kita membacakan ikrar terlebih dahulu ya, ikrar bimbingan kelompok. Nanti kalian bisa ikuti saya. Dapat dipahami? Kami berjanji tidak akan membocorkan segala bentuk apapun baik di dalam kelompok mengenai permasalahan, problematika, dan yang lain sebagainya kepada publik kecuali anggota kelompok sendiri. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah membacakan ikrar tadi. Baik, di sini kita akan bermain peran. Nah, yang dimana dalam hal tersebut kita kan udah tahu ya mengenai kisah Cinderella yang sudah saya share di teman Mbak Salsa tadi ya. Nanti Mbak Salsa udah di-share ke temannya. Oke, kalian udah tahu yang mengenai kisah Cinderella tadi. Nah, yang dimana dalam tersebut kan ada peran-perannya. Nah, di sini saya tunjuk apa dari kalian sendiri nih yang ingin untuk bermain peran tersebut. Kesepakatan aja ya. Baik, di sini siapa yang mau jadi pangeran? Oke, berarti saya sebagai pangeran ya. Untuk yang menjadi Cinderella? Oke, Mbak Salsa, siap. Oke, selanjutnya yang menjadi ibu tiri. Oke, untuk anak ibu tiri yang saudara tirinya dari Cinderella? Oke, saudara diri yang pertama siapa? Oke, yang kedua berarti Mbak Cecil ya. Oke, berarti yang terakhir ada di berarti berdiri ya. Oke, di sini untuk sistematiknya kan kita udah tahu tentang ceritanya ya. Nah, yang dimana nanti kalian peragakan dan kalian pahami mengenai apa yang dirasakan oleh Cinderella dan juga saudara-saudaranya. Baik, apakah udah dibuka semua untuk ceritanya? Oke, di sini saya perintahkan untuk kalian membuka HP, nggak apa-apa, untuk barangkali lupa ya atau skripnya ya. Nah, nanti kalian bisa untuk memerankan kisah Cinderella tadi. Oke, bisa dimulai? Bisa berdiri semuanya? Oke, nanti saya ya yang membacakan narasinya. Oke. Nanti jika kalian sudah siap bisa bilang ya. Alkisah hiduplah seorang gadis cantik dan baik bernama Cinderella. Sejak ayahnya meninggal dunia, Cinderella hidup di sebuah rumah besar bersama ibu dan dua saudara tiri. Ibu tiri tidak pernah suka dengan Cinderella. Setiap hari dia akan memberikan banyak tugas rumah untuk Cinderella kerjakan. Pekerjaan ini termasuk membersihkan rumah dan melayani semua keperluan ibu dan juga saudara tiri. Kedua saudara tiri Cinderella tidak pernah mau kerja untuk membersihkan rumah. Keduanya suka hidup
Suatu hari surat dari raja datang ke rumah Cinderella. Di surat itu diberitahukan bahwa raja akan mengadakan pesta dan selalu untuk mencari adik angkat untuk tuan putri. Setiap wanita di negara itu pun harus ada pesta. Semua begitu senang menerima hal ini. Kedua saudara ini, Cinderella tak sabar ingin menamatkan dan juga ingin memamerkan gaun mahalnya untuk menarik perhatian tuan putri. Mendengar undangan tersebut, Cinderella juga ingin datang ke pesta tersebut. Sayangnya, ibu tiri justru melarangnya datang dan memintanya membersihkan seisi rumah saat pesta dasar itu berlangsung. Cinderella juga diminta untuk menyiapkan semua perlengkapan pesta dua saudara tirinya. Gak usah aneh mau ikut pesta. Kerjaan sudah selesai semua. Cuci itu. Cinderella pun bekerja dengan giat untuk menyelesaikan semua tugasnya. Ia sangat ingin pergi ke pesta besar. Sayangnya, usahanya tak membuahkan hasil yang baik. Masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Cinderella, sehingga dia tidak bisa datang ke pesta besar. Cinderella sedih dan berlari ke kebun. Tidak ada pikiran di dunia ini yang terkabul. Itu tidak benar. Tiba-tiba terdengar suara dari Cinderella. Ia lalu menoleh dan melihat seorang wanita kecil dari tempat sihir tersembunyi padanya. Dia ternyata adalah ibu. Ibu peri meminta Cinderella untuk percaya pada kata-kata. Ia lalu membantunya untuk bersiap pergi ke pesta besar. Ibu peri menggunakan tongkat sihirnya dan mengubah lagi menjadi peta yang indah. Ia juga mengubah penampilan Cinderella. Cinderella tampil di cantik dengan jauh berkilau berwarna biru muda dan mencapai wilayah indah. Melihat penampilannya, Cinderella begitu bahagia dan tidak sabar untuk datang ke pesta besar. Sebelum pergi, ibu peri bilang bahwa Cinderella tidak boleh terlalu lama di pesta besar. Ia harus kembali ke rumah sebelum malam. Sihir ini akan hilang saat malam. Jadi kamu harus pulang sebelum malam itu juga. Cinderella pun langsung menaiki kereta kencana yang sudah disediakan oleh ibu. Cinderella sampai ke istana. Ketika Cinderella sampai ke istana, semua mata tertuju padanya. Ia lalu mendekati Cinderella dan mengajaknya berbicara, membuat semua perempuan yang hadir diri. Sepanjang malam, Cinderella berngobrol dengan tuan putri. Tanpa disadari, dia lupa bahwa sebentar lagi tengah malam dan sedikit ibu berakhir. Cinderella berlari mendapat tuan putri yang berbeda. Karena tersebut, Cinderella tanpa sengaja menjatuhkan gilanya yang indah. Tuan putri yang tak berhasil mengejar hanya bisa mendapatkan gelang itu dan melimpahnya. Keesokan harinya, Tuan putri mencari Cinderella. Di jalan tempat ia menemukan gelang. Lalu Tuan putri melihat seorang gadis berpakaian lusuh sedang mencari sayuran dari sana. Kemudian mereka berbincang cukup lama dan Sebenarnya bukan kamu yang ada di pesta waktu itu. Iya, iya. Apakah itu cilok nenekmu? Iya, itu nenekmu. Iya, kenapa sama yang kamu dulu? Ada sesuatu yang harus kenapa penampilanmu begitu beda saat sekarang? Ada sesuatu yang dalam itu bisa menceritakan. Padahal aku ingin sekali berteman denganmu dari kemarin. Jika kalian seperti ini, aku tidak akan bisa berteman.
tentu saja dong, itu tidak akan merubah apapun. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah memainkan perasaan. Baik, ini kita kembali apa akan dulu? Coba aja. Oke, kita akan ke sebelumnya. Baik, bagaimana nih perasaan dari teman-teman semuanya yang sudah bermain peran Anda? Kalau dari saya tahu, mulai dari siapa dulu nih? Terus orang dari sendiri kan ada manusia, artinya jarak itu loh. Kalau saya sekarang misalnya aku jadi sesuatu itu kayak kasihan sebenarnya. Cuman aku harus dijadikan organisasi. Oke, berarti menjalani perannya ya. Oke, yang lain? Karena yang aku udah bilang sama dari tadi yang ada kita personal jadinya ada apa ya? Jadinya tuh kayak aneh gitu. Kita mesti sama lain dan apa ya namanya? Belum tahu karakternya juga. Dan ini karakternya tuh apa anak manusia dan itu ya antara apa ya misalnya karena ya istilahnya sometimes di life aku juga sometimes aku bisa aktivis tapi kalau apa namanya mungkin juga aku juga sendiri berpolitik kayak ada dua hal yang bisa jadi kayak antara baik dan jahat itu kayak kayak di situ masih Tapi tadi udah penampilannya sangat baik. Mungkin ada dari yang lain? Sini kan aku menggambarkan sebagai beberapa otomatis jadi tokoh kalangan dan itu aku butuh sih karena ada yang itu banyak dan dalam satu lakukan mungkin aku harus bermain dengan fantasiku karena sebenarnya mereka juga termasuk sudah fantasi kita juga ada yang berminat sebenarnya bingung sih kita mainkan Walaupun tadi belum bisa mengenal, tapi asik gitu ya, langsung dapat gitu ya. Oke, dari yang lain? Kalau saya sih kan saya sebagai tuan putri gimana itu saya nggak kenal emang awalnya saya juga belum tahu mengenal di situ saya juga bukan sebagai orang yang kenal mengenal juga tapi karena saya menjadi itu sebagai sesuatu yang baik terus nanti kenapa kok nggak ada yang menemani itu kan kayak menunjukkan rasa empati saya untuk ini teman jadi kayak alasan apa yang orang kita itu kenapa dia itu nggak ada teman. Oke, jadi ada hal yang tersendiri ya yang dapat ya rasa empati tadi. Waktu sifatnya sebenarnya adalah kayak apa kita sama aku meskipun penanda kita begini itu aku kan disitu bicara beralasan juga apapun karena disitu juga menunjukkan empati kayak tadi karena orang yang baik kita tuh nggak ada yang namanya itu justru aneh gitu kan. Oke, ini dari yang lain? Ini dari aku kan jadi di sini tuh saya perannya itu aku membantu senjata yang ingin datang ke pesta tapi dia nggak punya apa ya banyak waktu untuk persiapan diri jadi aku kayak berani segala untuk apa ya buat dia tuh dapat makanan bagus gitu dari pola yang didapatkan juga sama dari penampilannya gitu sehingga dia bisa datang ke pesta. Baik, tapi tadi kalian full dan semuanya ya bagus banget untuk penampilannya. Baik, yang terakhir? mungkin kalau dari aku sih nggak bisa jauh ya dari saya sementara kita dari bilang sama dengan mungkin ada kayak kasihan cuman gimana ya orang itu di sini sebagai kondisi kayak oke mau membagikan juga buat kayak karena bisa ya orang itu juga ekonomis Bagaimana perasaan setelah karena melihat seorang sosok diri ini kan cantik gitu kan, seperti Angguti gitu. Nah, pasti kan merasa seperti halnya insecure gitu kan. Oke, di sini kan kalian tadi sudah memerankan ya satu sama lain mengenai jobdesknya. Kita akan bermain peran lagi, tetapi
berbeda untuk orangnya, untuk skenario dan untuk segala skripnya itu tetap sama, tapi untuk posisinya kalian nanti berubah. Oke, jadi di sini saya tentukan apa kesepakatan lagi. Kesepakatan bersama aja ya. Oke, ini yang akan menjadi sosok Cinderella. Oke, Mbak Cecil ya. Yang jadi sosok Tuan Putri. Oke, Tere. Habis itu yang akan menjadi Ibu Teri. Oke, berarti tinggal 2 ya. 3. Oh iya 3. Oke, yang jadi saudara ini. Oke, yang 1 siapa? Berarti yang terakhir kan? Oke, bisa dimulai? Oke. Nanti tetap sama yang memberikan narasi dari saya. Baik. Alisa hiduplah seorang gadis cantik dan bayi pernah bersyukur. Sejak ayahnya meninggal dunia, Cinderella hidup di sebuah rumah besar bersama ibu dan 2 saudara tirinya. Ibu tiri tidak pernah suka dengan Cinderella. Setiap hari dia akan memberikan banyak tugas rumah untuk Cinderella kerjakan. Pekerjaan ini termasuk membersihkan rumah dan melayani semua keperluan ibu dan 2 saudara tirinya. Kedua saudara tiri Cinderella tidak pernah mau bekerja membersihkan rumah. Keduanya suka hidup mewah dan selalu melayani penampilan Cinderella yang dimiliki sendiri. Kamu tuh kok kerjain bener dong. Tahu, masih kotor tuh dilihat dong. Gimana sih coba jadi kotor, sekalian aja yang kotor. Bersihin sampai bersih, benar. Gak sana kan bersih. Suatu hari surat dari raja datang ke rumah Cinderella. Di surat itu diberitahukan bahwa raja akan mengadakan pesta dansa untuk mencari anak-anak untuk tuan putri. Suatu hari surat dari raja datang ke rumah Cinderella. Di surat itu diberitahukan bahwa raja akan mengadakan pesta dansa untuk mencari anak-anak untuk tuan putri. Setiap wanita di negara itu pun harus datang ke pesta. Semua begitu senang menerima kabar ini. Kedua saudara tiri Cinderella tak sabar ingin memamerkan keluarga pertunangan dari tuan putri. Mendengar undangan tersebut, Cinderella tidak datang ke pesta. Sayangnya, ibu tiri justru melarang datang dan memintanya membersihkan isi rumah saat pesta dansa itu berlangsung. Cinderella pun juga diminta untuk menyambut senang perlengkapan pesta 2 saudara tiri. Cinderella, kamu tidak usah datang ke pesta. Kamu cuci baju yang banyak, selesaikan semua kerjaan rumah. Jangan sekali-sekali ingin datang ke pesta. Cinderella pun bekerja dengan giat untuk menyelesaikan semua tugasnya. Ia sangat ingin pergi ke pesta dansa. Sayangnya, usahanya tak memberikan hasil yang baik. Masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Cinderella, sehingga dia tidak bisa datang ke pesta dansa. Cinderella pun sedih dan berlari ke rumah. Itu tidak benar. Tiba-tiba terdengar suara dari Cinderella. Ia mulai dan melihat seorang anak kecil dengan tongkat sihir tersenyum kepadanya. Dia ternyata adalah ibu. Ibu Marie meminta Cinderella untuk percaya pada keajaiban. Ia mau membantunya untuk bersiap pergi ke pesta dansa. Ibu Marie meminta tongkat sihirnya dan mengubah lagu menjadi kereta kencana.
Ia juga mengubah penampilan Cinderella. Cinderella tadi begitu cantik dengan gaun berkilau berwarna biru muda dan menggunakan kilau yang indah. Melihat penampilannya, Cinderella begitu bahagia dan tidak sabar untuk datang bersama Elsa. Sebelum pergi, ibu Mary bilang bahwa Cinderella tidak boleh terlalu lama di pesta Elsa. Ia harus kembali ke rumah sebelum Cinderella pun langsung mulai dari pakaian dan sudah dibuatkan. Cinderella pun sampai ke istana. Ketika Cinderella sampai ke istana, semua mata tertuju padanya. Ia menjadi perempuan paling cantik yang dapat terjadi. Penampilannya pun sampai tidak dikenali ibu dan dua saudara ini. Tuan Putri yang melihat Cinderella pun langsung berpikir kenapa perempuan seperti Cinderella sendiri dan mendekati Cinderella dan mengajak yang berbicara yang membuat semua perempuan yang tertidur. Sepanjang malam Cinderella pun mengobrol dengan Tuan Putri. Tanpa disadari, dia lupa bahwa sebentar lagi telah malam dan si ibu Putri akan datang. Cinderella pun langsung berlari meninggalkan Tuan Putri yang berbicara. Cinderella tanpa sengaja menjelaskan. Tuan Putri yang tak berhasil mengejarnya hanya bisa mendapatkan jalan itu dan menyimpannya. Keesokan harinya, Tuan Putri mencari Cinderella di jalan tempat ia menunggunya. Lalu tanpa sengaja Tuan Putri melihat seorang gadis berpakaian khusus sedang mencari sayur di rumah. Kemudian mereka berbicara. Iya, kamu yang punya sih? Iya, kamu agak begini sekarang. Iya, Setelah berbincang cukup lama, mereka berdua berdepan. Berikan perasaan bersemuanya. Nah itu gini, itu kan Oke, gimana nih perasaannya setelah bermain peran yang kedua kalinya? Aku ulang ya? Oke, bagaimana nih perasaannya? Ya kan bagaimana perasaan itu kopinya? Komen nih tentang nanti Hakim komennya gimana nih? Ya. Oke, setelah memerankan ini. Menjadi apa? Enggak sih masuk kok ini kok. Masuk kok dari sana. Ambil close. Oke. Berarti tadi main. Iya. Oke. Terima kasih kok sekali kok kayak sih dan ternyata ada aku ada di video. Ini setelah berbicara dengan jumlah mereka berdua. Oke, berikan proses untuk semua. Untuk duduknya pakai siapa? Oke, gimana nih perasaannya setelah memerankan dua peran sekaligus nih?
suami secara emosional saya betul-betul dikeluarin kan. Sedangkan kalau sama yang protagonis kita mau nggak mau bersehat. Jadi itu juga memberi rasa empati buat aku. Oke, berarti ada hal yang lain ya gitu ya setelah antagonis ke protagonis. Iya. Oke, mungkin yang lainnya. Sama kayak setelah awalnya ya lebih merasa ini karena itu pernah bersama saya yang insecure sebagainya itu merasa terganggu sendiri ya ada kayak reward sendiri lah dari awal tuh aku percaya sih insecure punya seorang yang bisa berteman sama dia. Berarti ada punya lagi ya gitu ya, kayak bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh pemeran sebelumnya. Iya. Oke, untuk yang lainnya. Kalau dari aku kan awalnya jadi teman yang biasa baik protagonis, terus tiba-tiba aku tadi jadi antagonis yang dimana awalnya aku berperan jadi orang baik yang kayak menurunkan empati, tiba-tiba aku jadi antagonis yang dimana aku harus meluapkan segala emosiku, harus mencaci maki orang, kayak ya pokoknya di situ aku juga merasa berbalik sama kepribadianku sendiri juga. Kayak Berarti ada perbedaannya. Oke, yang lainnya. kan tadi awal aku jadi saudara. Nah, terus menjadi orang yang bisa terus menerus dan mendapatkan caci maki dari ibu tiri dan saudara kekurangan ini, aku yang menjadi itu ingin karena sama Kak Sesirna. Mungkin mereka tanya Kak Sesirna kan dia awal jadi saudara tiri, terus akhirnya dia jadi saudara. Jadi mungkin aku tuh melihat dia sebagai orang yang akhirnya merasakan gimana dicaci maki, terus kedua waktu jadi ibu jadi juga aku harus jadi antagonis ke orang yang awalnya juga jadi saudara diriku gitu. Jadi mungkin bisa jadi perubahan empati yang cukup tinggi karena dari kita yang baik bisa kita jelas sebenarnya tadi nggak kita tapi karena perannya harus kayak gitu. Oke, selanjutnya. Kalau dari aku, ini kan karena awalnya tuh peran mereka tuh dari sekarang, aku dari kakak tiri dari Cinderella. Nah itu jelas banget perbedaannya karena yang awalnya aku membantu Cinderella kayak mempunyai rasa empati baik gitu ke Cinderella, terus tiba-tiba aku jadi pemeran antagonis yang mencaci maki gitu. Kayak sangat berbeda kembali. Berarti kurang lebih sama ya seperti Iya. teman-temannya. Iya. Oke. Kalau dari aku kurang lebih ya juga kayak yang sebelumnya perannya antagonis kan waktu antagonis itu kita kayak gak bisa kasih empati ya karena peran kita di situ kan antagonis. Tapi untuk peran kedua aku jadi peri ya aku bisa kayak empati ke para singgahnya itu karena kita aku jadi penolongnya juga. Jadi kayak oh semuanya beda yang aku suka sih peran yang kedua ini. Oke, berarti memiliki kesan yang tersendiri juga ya. Ya sebenarnya sama tadi kan teman-temannya. Oke, tadi kan untuk perasaannya tersendiri ya untuk menjadi sosok pemeran tersebut. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu bagaimana nih kalian melihat temannya kalian tadi yang sudah bermain peran? Ya, baik dari tokoh utama, itu baik dari Cinderella ataupun si tuan putrinya tadi, dari lain semua peran. Itu kan karena kita kan tanpa kita nggak tahu kita di luar itu seperti apa karena rasanya kita kan juga tapi mungkin ada beberapa peran yang itu kurang karena mungkin di bulan mereka tuh empatinya tinggi sampai mereka harus jadi antagonis mereka kan pasti susah banget untuk mereka yang harus memberikan rasa amarah gitu dan juga ada yang terlalu dalam beberapa mungkin karena pemeran itu memang dilatih seperti itu kayak apa namanya dari waktu
Cinderella itu kan menurutku itu sangat mendalam gitu. Kayak ya bagus sih menurutku. Berarti ada hal yang lain juga kan di situ ya. Kayaknya dia itu sebenarnya ke pro, tapi dia itu semaksimal mungkin ke antar. Iya. Ya, biasa. Dan selanjutnya Mana yang pernah juga mungkin ada sesuatu yang mendapat dari mereka gitu, kayak misal emang udah mungkin paham perasaan dan saling meluapkan sehingga pertama kali itu emang menjalani karena perasaan itu aku merasa kayak simpan teman-teman akhirnya balik untuk jadi bisa terluapkan gitu ya melalui peran tersebut. Oke, yang lainnya? Aku merasa kalian semua udah cukup baik dalam berperan lagi. Kan perannya banyak yang apa ya, kebalikannya gitu ya, dari baik jadi jahat, dari baik jadi baik. Nah, dari pembentukan juga kayak dari satu sama mungkin itu juga aku setuju sama kata juga kalau misal anak-anaknya kan pasti beda-beda kan di luarnya. Terus untuk dari aku sendiri untuk yang lain itu apa ya, karena kita awalnya nggak pernah ngobrol terus pasti kita kan ada di diskusi gitu kan, di belakang kita bisa sambil ngobrol juga mengenai sama lain, jadi kita juga di saat itu kita bisa sedikit mengenal satu sama lain. Nanti ada plusnya sendiri selain memainkan peran tadi ya. Tapi itu semuanya bagus banget untuk perannya. Oke, yang lainnya? Siapa yang dari adik sendiri kan sebenarnya yang terbilang karena kita juga udah bagus juga anak-anaknya. Mungkin kita juga dua peran yang awal angka jadi kota gitu kan, dan dimana kita juga baru kenal gak terlalu dekat gitu, jadi kayak komunikasinya tuh belum terlalu dekat banget, tapi kita harus memaafkan 2 kali gitu antara anak sama protagonis dalam waktu gitu. Jadi kayak menurutku tuh bagus banget, apalagi kayak dalam waktu itu kita melakukan buat semuanya kan mungkin beberapa part mungkin ada cara kita berdialog atau gestur kita saat tenaga itu mungkin kayak ada kurang, itu cuma kayak kasih wajar aja karena kita belum ada pendekatan yang terlalu berjalan. Oke, jadi untuk semuanya ya baik-baik saja kan ya, kayak lancar lah gitu. Oke, yang terakhir. Oh, masih ada 2 ya? Jadi aku setuju aja sih, Pak. Mungkin untuk bisa dibilang orang-orang yang baru ini dan bagus, kayak waktu kita belum ada kayak ikatan yang itu, tapi yang bagus. Apalagi kayak yang tadi kayak Mbak Desa bilang ada spesial itu kan dari antara kota, apalagi yang jadi Cinderella itu kan jadi IP-nya kan. Itu aku salut sama Kak Salsa, Kak Sesi juga yang mereka switch dari kota ke anak itu kayak keren sih. Oke, semuanya keren banget kok untuk bermain peran seperti itu. Apalagi kan tadi udah mencoba pro dan juga anta kan. Oke, yang terakhir. Sebenarnya aku nggak tahu ya, waktu ada di kamar yang Kak Jubur pada ngobrol. Nah, itu kan ya jelas pilih perempuan itu tanpa kita tahu kalau mereka itu sisinya tuh kalau pertama itu satu bahasa tulis. Nah, itu semuanya ya sama karena kan mungkin kesadaran kita itu bukan berarti, tapi ini ya dari sini bisa main peran satu sama lain. Jadi itu meskipun di situ nggak perlu lagi kerennya mereka berarti. Jadi semuanya tetap keren semua ya. Dan juga mereka semua itu bisa membawakan perannya masing-masing dengan baik. Oke, melalui sikap insecurity tadi ya. Nah tadi kan yang jadi insecure kan dari Cinderella juga insecure karena si ibu tiri ini merasa dirinya itu kayak dibanding-bandingkan seperti itu. Tapi dari ibu tiri juga
ngerasa bahwasanya anak ini insecure sama kecantikannya oleh segera tadi, seperti itu kan. Oke, dikarenakan waktu bimbingan kelompok sudah menepati pukul 16.30, kita tutup sesi bimbingan kelompok pada siang hari ini ya. Bukan siang sih, udah sore ya. Berarti lama banget ya kita lagi bimbingan tadi ya. Ternyata seperti itu gitu. Iya, so far enjoy sih kayak, wah ya seru gitu. Tapi kan sekian. Ya nggak terasa ya gitu ya. Apalagi tadi bermain perannya itu sudah sangat banget menurut saya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah mencari saya sebagai peserta. Terima kasih.